غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radhiyallahu anhu, ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah dan seluruh pemirsa yang istiqamah mengikuti tayangan ini dimanapun anda berada, dan kita semua semoga mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berataan dan seluruh zuriat kita mendapat ridha Allah dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada ta'lim yang telah lalu kita membahas tentang mengenal nama Allah, yakni Al-Ba'its, artinya Allah yang menghidupkan makhluk pada hari berbangkit nanti, juga Allah yang membangkitkan semua makhluk dari alam kubur. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika seseorang dibangkitkan dari kubur, mereka uratan ghurrala, yaitu dalam keadaan telanjang dan tidak berpakaian, telanjang kaki dan tidak berpakaian. Lalu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang pengen mereka dibangkitkan nanti dalam keadaan berpakaian yang seperti biasa. Lalu mereka selama hidup di dunia gemar bersedekah pakaian, sedekah makanan dan minuman dan sebagainya. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dengan mukjizatnya bahwa orang itu kelak dibangkitkan dalam keadaan berpakaian, bersandal dan dalam keadaan tidak lapar. Kenapa? Lantaran ketika hidup di dunianya gemar bersedekah. Dalam sebuah hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 7 golongan orang-orang yang selamat, yang mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada syafaat. Yang pertama, golongan pertama yang mendapatkan keselamatan nanti di hari kiamat, pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Arti adil itu at-tawassut baina amrain, artinya meletakkan segala sesuatu antara dua perkara itu tawassut, tengah-tengah ya. Itu adil. Bahasa kita kada timpang ya. Atau dalam sebuah ungkapan ulama,
arti adil itu wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu disebut namanya adil. Nah, kalau seorang pemimpin dia seperti ini, maksudnya benar-benar adil dan memperjuangkan semua aspirasi rakyat dan tidak membeda-bedakan baik itu yang berjasa dan tidak berjasa, dengan dia berusaha untuk memakmurkan wilayah yang dipimpinnya. Nah, ini yang disebut namanya adil. Cuman kebanyakan bila sudah jadi pasti nang banyak dapat gawian tim suksesnya. Yang kedua, orang yang mendapatkan perlindungan langsung dari Allah adalah seorang pemuda yang hidupnya suka beribadah kepada Allah. Jadi kalau nang tuha-tuha ini beribadah kepada Allah tuh wajar-wajar aja, nyeparak matian itu dah. Kalau nang tuha-tuha dia rajin tahajud, duha, apalagi yang sudah hampir jadi lurah buku puluh tahun lo, parah benar sudah itu tuh. Ya, tapi kalau seorang pemuda, wah ini luar biasa ya. Kalau seorang pemuda yang gemar beribadah, luar biasa. Kalau nang tuha-tuha gemar beribadah, ikut nek coro Jawa ke ya wangun naik, gitu. Wangun, wajar aja itu ya. Lalu yang ketiga, seseorang yang hatinya digantung di masjid, bukan digantung, maksudnya seseorang yang suka betul selalu hatinya ta'alluq kepada masjid. Apalagi ketika beliau dipercaya untuk menjadi salah satu di antara yang mengurusi masjid. Hatinya selalu yang dipikirkan masjid, kayak apa masjid, kayak apa masjid. Jangan umpat hidup di masjid. Hendaklah kita berusaha untuk menghidupkan masjid. Nyada juga orang nak umpat hidup di masjid. Di mana guru ya umpat guring. Ya tentu bisa kita terjemahkan masing-masing. Ya. Nah, jadi bagaimana seseorang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, yaitu selalu berniat untuk melakukan sholat berjamaah. Itu orang yang gemar berjamaah. Siapa lagi termasuk orang yang mengurusi masjid, perhatiannya untuk masjid, bagaimana mengatur dan sebagainya, ya dalam hal ini kepengurusan, manajemen dan sebagainya. Siapa lagi? Para donatur masjid. Nah, untung orang-orang yang gemar menyisihkan rezekinya untuk masjid, ya. Siapa lagi? Orang-orang yang membersihkan masjid. Nah, jadi buahan pananang ini termasuk juga nih. Yang bersih masjid, mengatur masjid, ya. Kebersihan masjid, WC-nya apa macam, semua itu orang-orang yang berjasa dengan masjid. Siapa lagi? Orang-orang yang cinta dengan masjid, walaupun mereka mungkin karena uzur tidak bisa ke masjid, tapi cinta dengan masjid. Nyada juga orang nang muyak, tahu muyak? Apa muyak ya? Bosan satu mat berbunyi masjid sarik sih dia. Tapi kalau karaoke senang aja sih dia. Walau orangnya pada mati juga sudah. Langsung surat kaleng, jangan terlalu nyaring mic-nya aja. Wah tuh ada kayak itu. Tapi lain di sini saja. Ya. Nah, itu orang-orang yang gemar atau orang-orang yang hatinya selalu ingat dengan masjid, yang pada akhirnya nanti mereka dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli masjid. Arti ahli masjid itu orang-orang yang benar-benar memperjuangkan masjid. Makanya kita bahari lagi kekanakan dikisahi kuitan, diceritain orang tua. Di kampingnya bila hari kiamat masjid itu terbang. Kemana terbangnya? Langsung ke surga. Apabila terjadi kiamat kayak Jumahat di sini,
Jadi kami bila Jumatan sung-sung ke masjid pada hijau kawan, kasih kita ke masjid kalau benar terjadi kiamat. Sekalinya kai nang mamadahi kada tulah ke masjid. Kai nang mamadahi kada tulah ke masjid. Kita kelam sung-sung ke masjid. Takutan kalau benar terjadi hari kiamat, maka memang kiamat hari Jumat. Jadi kisah kalau ya kisah itu hadis ya. Terus kita masjid bila orang-orang pas lagi sembahyang di masjid, terbang masjid langsung masuk surga. Apalagi kami song-song ke masjid. Nah, tapi intinya cerita orang tua Bahari itu untuk memberikan motivasi kepada anak cucunya untuk gemar beribadah di masjid ya. Nah, jadi untung benar pian-pian yang baik beribadah istiqomah di masjid, membantu masjid, mengurusi masjid betul-betul diniatkan untuk sebagai penebus dosanya ya, dan juga orang-orang yang pada hakikatnya selalu untuk kepentingan masjid itu langsung mendapatkan perlindungan dari Allah. Tapi kalau orang yang umpat hidup di masjid, nah apalagi nang rancak membungkus di dalam masjid. Hati-hatilah para pembungkus macam-macam yang dibungkusnya. Hati-hati. Lalu yang keempat, dua orang yang berkasih-kasihan atau bersaudaraan karena Allah, tidak pernah berantem walaupun beda suku, beda bahasa. Tapi satu ikatan, mungkin ikatan ada kelompok apa begitu ya. Kalau ikatan yang utama kan ikatan keislaman kita, kalimat tauhid. Tapi mereka ini terikat karena ada kelompok ini, jamaah pengajian ini, jamaah pemacam. Nah, ini orang yang berkasih sayangan ini mereka sampai nanti mati berkasih sayangan di sana pun demikian. Makanya ketika terjadi hari kiamat Allah berfirman, ainal mutahabbina fillah. Mana orang-orang yang ketika di dunia mereka berkasih sayangan, kada bakal lahian ya. Ndak ada berantem, ndak ada iri-irian, ndak ada apa macam, semuanya berkasih sayangan. Bahkan antara satu dengan yang lain saling mendoakan. Adakah orang yang bakal lahian? Banyak ya. Adakah orang yang tidak berakuran? Banyak ya. Jadi orang yang berkasih sayangan ya. Lebih-lebih bersaudara. Kalau sekarang ini banyak malah bersaudara juga berantem, bahkan ada teguran gara-gara warisan. Nah itu banyak ya. Nah jadi apabila ada dua orang yang selalu berkasih sayangan, saling mendoakan, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, nah ini nanti di hari kiamat mereka dibangkitkan langsung mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik, sugih pulang, terhormat pulang. Nah, kemudian ia tolak karena takut kepada Allah ya. Jadi ada seorang umpama diajak bermacam-macam keinginan syahwatnya, tapi dia mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini banyak cerita-cerita orang-orang Bahari seperti Hasanul Basri, Rabi'atul Adawiyah dan lain-lain menurut cerita. Nah, orang yang dapat menahan keinginan syahwatnya ketika diajak oleh seseorang, dia kuat, maka orang itu akan mendapatkan sebuah kemuliaan. Apa kemuliaannya? Allah yang langsung akan memberikan perlindungan. Mudahan anak cucu kita dipelihara Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam akhlak yang kada baik ya, berbagai macam perbuatan-perbuatan yang kada baik. Mudah-mudahan Allah menjaga akan keluarga kita berataan ya. Makanya sering-seringlah berdoa, Allahumma faqihhum fid din wa hassin akhlaqahum. Ya Allah,
berilah pemahaman agama kepada anak cucuku dan baguskan akhlak-akhlak mereka dan peliharakan mereka dari berbagai macam fitnah dunia dan akhirat. Oh, ini macam-macam ya, paham seorang pian sudah di zaman canggih ini macam-macam ya. Mulai judi online ya dan seterusnya, itu banyak. Nang rancak kemana-mana kada paham aku. Nah, ada langganan dia ya, hati ya. Yang keenam, seseorang yang bersedekah yang tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Jadi tidak mau dipamer-pamerkan. Dia gemar bersedekah malah sembunyi-sembunyi. Ya, tidak ada sedikit pun keinginan untuk memperlihatkan. Kalau sekarang kan susah betul. Karena apabila apa-apa pasti dia apa? Difoto. Habis difoto dia apain? Oh, di-share di grup. Masya Allah. Nah, banyak sudah nangke itu ya. Maksudnya apa? Yaitu bersedekah secara rahasia. Seperti yang diceritakan bahwa seorang wali namanya Sahal Ibnu Abdullah At-Tustari, ketika beliau hidup, janda-janda, adakah di sini janda? Ajian nih? Hah? Oh, yang janda enggak ada, yang ada rondo. Nah, Syekh Abdullah At-Tustari ini gemar bersedekah kepada para janda-janda di kampung. Ketika pagi hari membuka pintu selalu menemukan kiriman yang tidak diketahui pengirimnya. Nah, tapi kalau jandanya janda kayo, oh, tak apa ya. Ini janda yang kiri, Masya Allah ya. Oh, jadi bubuhan janda ini bulahayan nak ke masjid. Nah, ada kiriman nih. Siapa nang mengirim ini? Jangan-jangan duda nang di masjid, Pak. Nyada jawaban duda-duda nih, persatuan duda-duda ini bah bahaya juga. Ulun jamaah sih, punya jamaah Pak. Itu jam 5 sudah di Islamik. Dia yang cerita, jadi ulun tahu kan. Saya itu Pak Yai, kalau sudah asar itu pokoknya pengen betul ke Islamik. Apalagi nek sampean pengajian. Loh, sampean nek bikin iku jam pinten nggih? Oh, jam 5. Pak. Kok cepetan? Ya, desain iki sing apik iki lho. Oh, sekalinya ada janjian awan janda. Alhamdulillah sudah jadi, kejadian sudah. Oh ya sudah, alhamdulillah. Aku bilang syukur alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nang janda-janda lakas kawinan lah. Nang duda-duda mudahan lakas kawinan juga. Nah, jadi tidak tahu pengirimnya. Begitu beliau meninggal, para janda tidak menemukan lagi kiriman dan tahu bahwa yang mengirim adalah Abdullah At-Tustari. Nah, maksudnya beliau memberikan bantuan tanpa ada yang tahu. Nah, kalau sekarang kan namanya serangan fajar. Bujur, kirimannya itu jam 4 subuh. Cuman ada foto di situ. Ini foto nomor 12. Mohon dukungannya. Wah, tapi di sini banyak yang dapat semalam kiriman lah. Banyak tahu aku. Nah, ini contoh bahwa Abdullah At-Tustari, dan sampai menurut cerita bahu beliau itu hitam. Hirang bahu wali tadi itu gara-gara memikulkan makanan gandum apa macam. Dipikul, tidak mau beliau orang lain tahu, beliau sendiri kasihkan di rumah-rumah. Nanti begitu orang mau ke masjid, oh siapa ini? Sampai itu sama cerita cicitnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali Zainal Abidin. Ya, Ali Zainal Abidin disebut As-Sajid, orang yang suka sujud. Juga beliau digelari orang yang
gemar bersedekah dan juga tidak tahu ketika beliau meninggal baru bantuan itu terhenti. Oh, ternyata anaknya Sayyidina Husain, yaitu cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gemar bersedekah. Nah, orang yang gemar bersedekah tanpa dipamerkan, tanpa orang tahu, maka itu cepat betul mendapatkan sebuah keberkahan. Ustaz, saya enggak pengen juga, cuman panitia lah. Nggak enak nanti Pak kalau Bapak tidak diumumkan. Paling tidak Bapak punya niat untuk memotivasi jamaah yang lain. Oh, monggo. Itu boleh saja. Wah, terima wakaf dari hamba Allah 200 juta. Wah, untuk operasional Masjid Al-Hijrah. Yang mana pahalanya dihadiahkan kepada istri beliau yang pertama, istri yang kedua, istri yang ketiga, dan istri yang tersembunyi. Wah, banyak-banyak bisi bini sini.